Pengendapan terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita membuat kopi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang konsep KSP dalam pemisahan zat. Nah, di pertemuan pertama atau di awal pembelajaran sudah dikenalkan dengan kondisi zat saat dilarutkan ke dalam pelarut. Jadi kondisi tepat jenuh, tidak jenuh, dan lewat jenuh. Kondisi tersebut secara matematis itu dapat diramalkan atau diketahui dengan membandingkan harga Q dan harga KSP. Nah, bagaimana membandingkannya? Nah, jika harga Q itu lebih kecil dibandingkan harga KSP atau harga KSP-nya lebih besar, ini berarti larutan berada pada kondisi tidak jenuh atau tidak ada endapan. Sedangkan jika Q-nya sama dengan KSP, larutan berada pada kondisi tepat jenuh atau tidak ada endapan. Jika Q-nya lebih besar dari KSP, artinya larutan berada pada kondisi lewat jenuh atau ada endapan. Nah, ini ada beberapa konsep pengendapan yang harus kita pahami sebelum kita lebih jauh lagi meramalkan atau menghitung suatu reaksi pengendapan. Yang pertama, jadi reaksi pengendapan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara kimiawi pada fase larutan dan padat. Pengendapan terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita membuat kopi, sehingga bubuk kopi akan mengendap di bagian bawah. Nah, di situ kita juga bisa melihat banyaknya endapan atau dalam bahasanya banyaknya CT, jadi tergantung banyaknya kopi yang dilarutkan. Semakin banyak kopi yang dilarutkan, endapannya atau CT-nya ini semakin banyak. Nah, ada pengertian lain juga tentang reaksi pengendapan, yakni pembentukan zat padat yang terpisah dari suatu larutan sehingga akan terbentuk fase yang berbeda dengan larutan. Hal itu dapat terjadi baik dengan mengubah yang sudah ada menjadi bentuk yang tidak larut atau dengan mengubah komposisi pelarut untuk mengurangi kelarutan zat terlarut di dalamnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dapat terjadi ketika dua larutan dicampur sehingga menghasilkan produk yang tidak larut dalam pelarutnya. Namun tidak semua senyawa ionik dapat bereaksi membentuk endapan. Endapan juga dapat terbentuk pada kondisi tertentu seperti suhu dan pH yang akan menentukan apakah reaksi pengendapan akan terjadi atau tidak. Secara umum, meningkatnya suhu larutan juga akan meningkatkan kelarutan senyawa ionik sehingga akan menurunkan kemungkinan terbentuknya endapan. Selain kedua faktor tersebut, konsentrasi reaktan juga berperan penting dalam terjadinya reaksi pengendapan tersebut. Kelarutan dari suatu zat pada dasarnya tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Semakin tinggi nilai kelarutan suatu zat pada jenis pelarut tertentu, maka zat tersebut akan semakin mudah terlarut dalam pelarut tersebut. Nah, contohnya semacam ini. Untuk rumus Q-nya ini sama dengan rumus KSP untuk menentukannya. Nah, contohnya ini, jika dalam suatu larutan terkandung Pb atau NO3 dua kali,
0,05 molar dan HCl 0,05 molar, apakah akan terjadi endapan? Nah, di sini kita diminta meramalkan dengan hitungan matematis. Jadi ketika PbNO3 konsentrasinya ini dicampurkan atau ditambahkan HCl dengan konsentrasi seperti ini, apakah akan terjadi endapan? Nah, kita bisa membuktikannya. Nah, diketahui untuk Pb-nya ini 0,05. Ini kalau diuraikan, nah untuk NO3-nya ini 0,1 molar. Sedangkan Cl-nya 0,05 molar. Ini kenapa yang kita cari Pb sama Cl? Nah, kita lihat Q-nya. Nah, ini yang KSP-nya juga adalah PbCl2. Jadi ini yang diramalkan. Ini nanti ada dari Pb sama Cl. Makanya kita hanya mengambil Pb dan Cl. Nah, sudah ketemu ini 0,05 molar, ini 0,05 molar, sehingga ini bisa kita hitung Q-nya sama dengan Pb 12 kali Cl min pangkat 2. Dari mana ini? Nah, ini kalau kita uraikan jadi Pb plus Pb 12 dan 2Cl min, sehingga rumusnya ketemu semacam ini. Nah, ini kita masukkan konsentrasinya masing-masing sehingga ketemu 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bandingkan harganya Q dengan harganya KSP. Nah, karena nilai Q-nya ini lebih besar dari nilai KSP PbCl2, maka PbCl2 akan mengendap. Dari mana tahu kita KSP PbCl2? Kita lihat di tabel yang kemarin. Jadi kita lihat KSP-nya berapa, kita bandingkan dengan hitungan ini. Nah, ternyata setelah kita bandingkan, nah KSP-nya lebih kecil. Nah, kita lihat soal yang kedua. Sebanyak 200 ml larutan BaCl2 0,04 ditambahkan pada 300 ml larutan K2SO4 0,016. Tentukan apakah terbentuk endapan BaSO4. Nah, ini diketahui BaSO4 ini 1,1 kali 10 pangkat min 10. Kita lihat apa ini kata kunci. Apakah terjadi endapan BaSO4? Nah, ini yang menentukan nanti rumus Q-nya. Ini BaSO4 kita uraikan jadi Ba2+ dan SO4 2 min. Karena kalau diuraikan Ba plus 2 dan SO4 2 min, sehingga ketemunya Q-nya ini. Nah, makanya kita cari konsentrasi Ba dan konsentrasi SO4. Konsentrasi Ba-nya berapa? Nah, ini dari BaCl2. Ini ketemu, kita hitung 200, ini mol BaCl2 200 ml. Nah, ketemu 0,8. Nah, untuk SO4 nya, untuk KS2SO4 sendiri 4,8. Karena ini koefisiennya ini kalau diuraikan kan 2K plus dan SO4 2 min, jadi 1 4,8. Jadi mol SO4 nya sama 4,8. Nah, untuk volume campurannya ini kan 200 dan 300, ini cuma 500. Nah, dari sini kita hitung. Nah, untuk konsentrasi kan mol per volume. Nah, molnya tadi sudah ketemu ini per mol total, ya ketemu 1,6 kali 10 pangkat min 3. Untuk SO4 nya 4,8 per 500 kali 9,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam Q. Nah, ini sudah kita hitung ketemu 1,54 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan KSP-nya, nah ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata Q-nya lebih besar dibandingkan SP. Maka pada campuran akan terbentuk endapan BaSO4. Oke, itu tadi pembahasan tentang konsep KSP dalam pemisahan zat.
Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal dengan video terbaru dari channel Jimmy Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.